Oke guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita ini ya. Dan hari ini kita pengen ngejawab tentang pertanyaan kalian yang masuk di kolom komentar kita tentang gagal bayar pinjaman uang online. Terus ada B-checking nggak ya? Terus kalau seandainya kalian mau pinjam uang di bank atau mungkin mau kredit sepeda motor atau mobil, terus kena B-checking nggak ya? Oke, kita akan jawab itu sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi dan itu langsung kita yang alami ya. Jadi supaya bisa menjawab keresahan kawan-kawan yang mungkin saat ini mungkin bertanya-tanya atau mungkin hanya sekedar ingin tahu, kita akan kupas tuntas. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda channelnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, mungkin hari ini kalian masih gagal bayar atau mungkin belum punya rezeki untuk membayar hutang-hutang kalian di aplikasi pinjaman uang online. Jangan takut, jangan resah apakah itu ada kaitannya dengan B-checking ketika kalian berurusan dengan pihak bank atau mungkin dengan pihak leasing ya. Dan jawabannya itu tidak ada hubungannya. Kita sudah pastikan dan coba langsung ketika gagal bayar di beberapa aplikasi pinjaman uang online yang sampai dengan saat ini belum terbayar lunas tuntas, dan kita mengajukan pinjaman uang di sebuah bank daerah ya. Mau bank daerah, mau bank BUMN, mau bank apa aja, kalau kalian memang sudah kena dari B-checking ya tetap nggak bisa. Jadi artinya ketika kita sudah berhasil melakukan pengajuan pinjaman uang di bank, maka itu artinya kalian sudah lolos untuk cek B-checking, makanya kalian bisa melakukan proses pencairan. Jadi jawabannya tidak ada sangkut pautnya ya, mau aplikasi pinjaman uang online apa saja ketika kalian masih gagal bayar dan kebetulan kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman di bank apa saja terserah, mau bank daerah, mau bank BUMN apa aja, atau mungkin kalian kalau sekarang kan untuk beli motor atau beli mobil juga kan mereka mau FIF atau apa segala macam juga langsung cek B-checking kan. Itu tidak ada pengaruhnya ya. Jawabannya tidak ada pengaruh. Jadi kalaupun seandainya kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman di bank, ya silahkan saja karena memang tidak ada halangannya di situ karena kalian masih terancam gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Terus kalau seandainya kalian juga lihat ya, sesuai dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh OJK, itu kalau nasabah yang terancam gagal bayar setelah 3 bulan maka bunga dihentikan. Jadi kalau jangan sampai terjadi kembali seperti kejadian-kejadian yang di masa lalu ya, kita pinjamnya 1 juta karena memang waktu itu belum ditegaskan sekali tentang peraturan OJK, sampai berlipat-lipat sampai kita pinjamnya 1 juta nanti bayarnya sampai dengan 30 juta. Jadi OJK sudah mengeluarkan sebuah aturan di tahun 2019, gua lupa pasal berapa itu. Mereka memberikan instruksi kepada seluruh aplikasi pinjaman uang online, apabila nasabah yang sudah terancam gagal bayar maka setelah 3 bulan bunganya harus dan wajib dihentikan. Jadi nanti jangan sampai kalian mengambil langkah-langkah yang mungkin merugikan kalian sendiri ya. Dan jangan panik, ingat biasanya utang pinjaman uang online itu nggak terlalu banyak ya. Mereka juga nggak berani kasih kita itu limit sampai dengan puluhan juta. Utang kita itu paling banyak tuh 600, 800, 1 juta, 2 juta dah, itu udah paling banyak ya. Apalagi untuk masa-masa setelah pandemi virus corona seperti ini, hampir semua aplikasi pinjaman uang online itu mengurangi limit kreditnya, jadi nggak bisa terlalu banyak ya. Contohnya seperti aplikasi Aku Laku saat ini juga sedang melakukan pengurangan limit kredit yang tersedia. Apalagi aplikasi-aplikasi pinjaman uang online yang mungkin ya nggak terlalu gimana gitulah. Dan aku juga pengen saranin buat kalian yang mungkin saat ini masih terdesak masalah finansial dan keuangan. Ya kalau kalian masih bisa mencoba dengan solusi lain, mungkin pinjam dengan orang lain yang mungkin tidak ada bunga, denda dan ribanya, mungkin itu jauh lebih baik ya.
Dan kalaupun kalian belum menemukan solusi itu dan pengen ngajuin di aplikasi pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian harus benar-benar teliti terlebih dahulu lah. Dan kalau perlu kalian baca dulu beberapa komentar di aplikasi tersebut ya. Apakah ini baik atau benar tidak, atau mungkin kalian jangan sampai niatnya kita ingin menyelesaikan masalah malah tambah menambah masalah baru ya kan. Dan kalau untuk aplikasi pinjaman uang online yang sudah terdaftar di OJK itu, mereka kan setidaknya memberikan tenor durasi pinjaman itu 28 sampai dengan 30 hari. Jadi kalau yang belum OJK itu yang ngenes ya, 7 hari, 10 hari itu yang memang benar-benar ribet, ditambah lagi nanti biaya administrasinya yang lumayan tinggi. Biaya denda keterlambatannya juga wah gawat sekali, ditambah lagi dengan biaya perpanjangannya lagi. Jadi kalau seandainya kalian itu biasanya kalau kan kalian gagal bayar, terancam gagal bayar, mereka kan konfirmasi melalui via telepon dan mereka menawarkan biaya perpanjangan. Yang anehnya lagi, biaya perpanjangan itu jauh lebih mahal ketimbang biaya pengajuan pinjaman di awal itu. Jadi aku kemarin punya pengalaman di aplikasi apa gua lupa, gua pinjam 400 ribu rupiah, terus gua coba sampai dengan tanggal jatuh tempo, jadi mereka telepon dan mereka memberikan solusi untuk biaya perpanjangan. Jadi waktu gua tanya berapa biaya perpanjangannya itu mencapai 140 ribu selama 2 minggu. Sementara waktu pengajuan pinjaman dengan tenor dan durasi yang sama yaitu 14 hari, itu kita cuma dikenakan biayanya sekitar 60 ribu ya. Jadi kenapa lebih mahal biaya perpanjangan dibanding dengan biaya pengajuan pinjaman awal, itu yang gua nggak habis pikir. Makanya buat teman-teman tuh aku pengen ngasih tahu ya, supaya kalian lebih bijak dan lebih cerdas lagi lah memilih aplikasi yang memang mungkin benar-benar bisa menolong ya. Dan anehnya lagi, ini semakin hari semakin banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjaman uang online yang liar, nakal dan brutal ya kalau menurut aku, yang mungkin belum terdaftar di OJK. Jadi kalau masih ada KSP itu, mereka itu bisa dipastikan belum terdaftar di OJK dan di AFPI. Sedangkan yang sudah terdaftar di OJK saja ya, kadang-kadang penagihannya kalian juga mungkin sudah pernah ngalamin langsung bagaimana yang namanya diteror, yang diancam, yang mungkin dibilang mau sebar data apa segala macam. Sesuai dengan peraturan pemerintah, pihak aplikasi udah nggak boleh lagi loh melakukan penyebaran data, pengancaman, teror dan lain sebagainya. Ya kalau seandainya memang mereka mau ini ya dibantu dong dengan masalah pembiayaan bunga yang rendah, atau mungkin dengan pemotongan biaya denda. Ini kan kadang-kadang yang menjadi masalah ketika kita juga pengen bayar, nggak tahu bunganya sudah selangit kan. Jadi kita juga bingung, sementara ketersediaan uang untuk melakukan pembayaran kita juga nggak juga terlalu banyak dan belum juga tentu cukup. Itu dia, makanya memang kita harus benar-benar jeli lah. Kalau untuk di channel kita udah kasih aplikasi-aplikasi yang memang sudah benar terdaftar di OJK dan AFPI. Jadi kalau seandainya nanti kalian ngecek channel kita mungkin ada yang belum terdaftar di OJK, nanti kita bakal kasih tahu, oh, ini belum terdaftar di OJK, ini tidak kita rekomendasikan. Jadi begitu ya. Terus mungkin itu dulu ya. Nanti kalian aku kasih informasi yang selanjutnya. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.